Selamat malam teman, jumpa lagi dengan saya Awang Kagunan Rahayu. Setelah video obrolan saya dengan Mas Hendra Ngajiroso yang beberapa minggu lalu tayang, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Ada yang via info Facebook, ada yang via WA, bahkan ada beberapa yang via Instagram juga. Macam-macam pertanyaannya. Dan ada beberapa yang bertanya tentang bagaimana cara supaya bisa berpasrah dan berserah kepada segala keputusan Gusti. Jadi apa yang terjadi dalam hidupnya gitu. Nah ini beda-beda ya, masing-masing orang itu punya treatment sendiri untuk memaknai kepasrahan dan keberserahan kepada Tuhan ya. Biasanya umumnya itu orang pasrah ya setelah semua daya upaya sudah dia lakukan untuk mewujudkan sesuatu. Dan ketika udah habis-habisan, hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Disitulah dia merasanya mulai berpasrah. Nah, ini kita harus hati-hati nih. Karena antara pasrah dengan putus asa itu bedanya tipis banget gitu. Dulu sebelum saya mempunyai pemahaman seperti yang sekarang, ya kurang lebih sama. Yang saya lakukan juga sama dengan yang teman-teman lakukan juga. Udah habis-habisan segala daya dan upaya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk mewujudkan sesuatu keinginan lah. Tapi setelah berproses segitu lama, udah mentok nih, hasil nggak sesuai dengan harapan. Nggak ada jalan keluar nih. Akhirnya satu-satunya cara yang harus kita lakukan, ya berpasrah. Menyerahkan diri kepada keputusan Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Berserah diri. Aku juga begitu dulu. Tapi sekarang aku mempunyai treatment yang berbeda. Pasrah, berserah, itu aku taruh di depan. Jadi sebelum melakukan segala sesuatu, ya, atau mungkin lebih tepatnya sebelum memulai hari, sebelum beraktivitas, memulai hari, itu biasanya aku pasrahkan dulu. Aku berserah dulu atas apapun yang terjadi kepadaku pada hari itu semua karena kehendak dan ketetapan Tuhan. Nah, caranya begini. Ini yang biasa aku lakukan ya. Tapi ya kembali lagi, treatment masing-masing orang itu berbeda. Jadi tiap bangun tidur, itu biasanya aku buka pintu. Atau kalau nggak aku buka pintu, Mbak Iin yang biasanya lebih dulu buka pintu ya. Dah bangun tidur, aku berdiri di depan pintu. Terus aku ngobrol sama Gustiku. Ada 3 mantra yang setiap hari aku ucapkan. Yang pertama, Duh Gusti, terjadilah semua sesuai dengan rencanamu. Yang kedua, terjadilah semua sesuai dengan rancanganmu. Yang ketiga, terjadilah semua sesuai dengan caramu. Jadi sebelum memulai hari, aku pasrahkan dulu semua. Terjadilah semua sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan rancanganmu, dan sesuai dengan caramu. Aku hanya mengikuti aja alurnya gitu. Nah, kenapa kok aku bisa melakukan itu gitu? Karena aku meyakini bahwa aku manusia ini sebagai wayang. Dan wayang ini tidak akan bergerak ketika tidak digerakkan oleh dalang. Dan dalang itu menggerakkan wayang itu sudah sesuai dengan skenario yang sudah ditentukan. Ini tidak
serta-merta aku begini, ada proses panjang yang sudah aku lewati sehingga aku mempunyai keyakinan atau aku mempunyai pola pandang baru terhadap kehidupan. Kalau dulu ya aku sama dengan yang lain gitu. Tapi sekarang karena udah berproses jatuh bangun, akhirnya aku mempunyai pemahaman baru, mempunyai pola pandang baru dalam memaknai kehidupan. Begitu. Jadi pasrah itu bukan dilakukan di belakang setelah kita sudah habis-habisan, tapi pasrah itu harus dilakukan di depan. Kalau versiku ya, sebelum kita memulai hari, sebelum kita melakukan sesuatu, dan yakin bahwa apapun yang terjadi pada hari itu semua semata-mata sudah sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Ya kurang lebih begitu. Sejak kapan aku punya pandangan seperti itu? Sejak aku bangkrut, sejak aku pilot. Karena sejak muda aku itu pekerja keras ya. Jadi aku bekerja itu sejak aku muda. Aku tipe perempuan yang pekerja keras. Pada saat itu aku berpikir bahwa mumpung aku masih muda, jadi aku harus bekerja seefektif mungkin, sebaik mungkin, supaya bisa mengumpulkan pundi-pundi tabungan, sehingga nanti pada usia 50 tahun, aku bisa pensiun dan aku bisa menikmati hasil dari kerja kerasku. Ternyata rencanaku tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Pada tahun 2017 itu perusahaanku dipilotkan, aku bangkrut, habis semua, udah kayak kegulung tsunami, kena ombak besar, habis itu lenyap semua. Dan aku benar-benar harus mulai dari nol. Bukan dari nol ya, dari minus. Dari situ akhirnya kesadaranku mulai terbangun. Oh, berarti semua yang aku lakukan kemarin itu tidak semua sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Karena rencanaku umur 50 tahun, aku mau pensiun dini, aku mau menikmati hidupku dengan uang tabunganku, hasil jerih payahku sejak aku muda. Tapi ternyata tidak begitu adanya. Sebelum usia 50 tahun semua sudah dihabiskan dan aku harus pensiun lebih awal dengan kondisi ekonomi yang minus. Dari situlah aku belajar berproses sehingga aku menemukan pemahaman bahwa pasrah dan berserah itu sebaiknya dilakukan sebelum kita melakukan sesuatu, bukan setelah kita habis-habisan mengupayakan sesuatu dan ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, di situ waktunya kita berserah dan berpasrah. Ya itu tadi sedikit cerita, ya semoga bermanfaat. Nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain di video selanjutnya. Oke, Rahayu.